pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang begitu besar, nikmat iman dan nikmat Islam, kemudian nikmat kesempatan, kesehatan, sedikit yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya. Kemudian kalau katanya tak kenal maka tak sayang, dan ini baru pertama kali ana kesini dan berbicara di musola ini, maka daripada itu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Zakaria Umar Sibarani. Asal saya dari Medan, Sumatera Utara, asli dari Medan, Sumatera Utara, dan sekarang alhamdulillah saya bermukim di Karangampel di daerah Dadap Baru. Karena alhamdulillah beberapa minggu yang lalu saya menikah dengan orang Dadap, alhamdulillah. Kemudian saya mengajar bersama Ustadz Mahbub dan Ustadz Madi di pesantren Al-Irsyad yang berada di Kadipaten Majalengka. Alhamdulillah saya sampai sekarang ini masih mengajar di pesantren di Majalengka. Baik, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wasiat, saya ingin menyampaikan sebuah wasiat, dan ini merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul-rasulnya, dan ini juga merupakan wasiat minal awwalin wal akhirin. Terkhusus bagi diri saya pribadi, saya mewasiatkan marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti sebenar-benarnya takwa, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang termaktub di dalam Al-Qur'an ataupun yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan juga itu menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga baik ia larangan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an ataupun melalui Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Adapun tema kita pada malam hari ini sebagaimana yang diamanahi oleh Ustadz kita, bahwasanya pada malam hari ini ana diamanahi untuk memulai sebuah kajian ataupun sebuah pembahasan, di mana pembahasan ini berkenaan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ulum al-hadis atau yang sering banyak orang kenal ataupun di kalangan penuntut ilmu syar'i disebut dengan mustalahul hadis. Insyaallah akan kita bahas apa itu mustalahul hadis. Kemudian sebelumnya pendalilan-pendalilan yang menjadikan dasar kita mempelajari ulumul hadis ataupun mustalahul hadis, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, merupakan sebuah nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk mempelajari
sebuah ilmu yang mulia, sebuah ilmu yang bisa menghantarkan kita kepada memahami hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan salah satu sumber daripada agama Islam ini sendiri, syariat Islam ini sendiri setelah Al-Quran, dimana ulama seluruhnya sepakat dan tidak ada khilaf di kalangan mereka bahwasanya sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan al-masdarus tsani ataupun sumber yang kedua setelah Al-Quran, setelah Al-Quran Kitabullah. Maka daripada itu merupakan nikmat bagi kita bisa mempelajari, mempunyai kesempatan untuk mempelajari ataupun untuk menuju kepada memahami hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu salah satunya dengan mempelajari ulumul hadis. Jadi ulumul hadis merupakan salah satu cabang ilmu yang membantu kita untuk bagaimana kita memahami hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis berfirman, bersabda, "Nadarallahu ra'an sami'a maqalati, fawa'aha, faballaghaha kama sami'aha, farubba muballighin aw'a minasami." Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nadarallahu ra'an," bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mendoakan seseorang dengan wajah yang indah. Ini doa dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberi sebuah kabar gembira, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan sebuah wajah yang indah bagi siapa? Sami'a maqalati, terhadap siapa yang mendengarkan maqalati ataupun perkataan dariku, perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fawa'aha, setelah itu dia menghafalnya. Fawa'aha, setelah dia mendengar hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia menghafalnya. Fawa'aha, menghafal dan memahaminya. Faballaghaha kama sami'aha, kemudian setelah dia mendengarnya dan menghafalnya, dia menyampaikan kepada orang lain. Warubba muballighin aw'a minasami, kadangkala orang yang menerima hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih paham, lebih mengerti daripada orang yang mendengar langsung hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini salah satu pendalilan tentang ilmu ulumul hadis, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengkabarkan orang yang mendengarkan hadis dari Rasulullah SAW ataupun perkataan dari Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala mendoakannya agar wajahnya itu indah, agar wajahnya itu indah. Nadarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha. Dan ini juga merupakan, hadis ini merupakan juga pendalilan dari usul riwayat, asal-asal daripada periwayatan sebuah hadis. Nanti akan kita kaji, di mana dalam sebuah hadis itu ada yang namanya ar-riwayat, ada yang namanya riwayat. Ini salah satu dasarnya. Maka daripada itu tidaklah kita heran bahwasanya orang yang mempelajari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam akan Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Melalui hadis ini jelas nadarallahu ra'an, ya, adanya doa, ya,
bagi siapa yang mempelajari hadis itu Allah indahkan wajahnya. Maka akan kita lihat orang-orang yang mempelajari hadis itu Allah angkat derajatnya. Orang-orang yang mempelajari agama Islam ini, syariat Islam ini, akan Allah angkat derajatnya, dan itu nampak. Kita lihat para ulama-ulama hadis, walaupun fisiknya cacat, walaupun fisiknya kekurangan, bahkan banyak dari para perawi hadis, ulama hadis itu mereka dari kalangan budak. Tapi Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Sebab apa? Sebab hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi al-akharin wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan Al-Qur'an sebagian kaum, dan Allah Subhanahu wa taala juga ya menjatuhkan, merendahkan sebagian yang lainnya, yang dimana mereka mengingkari Al-Quran. Ya. Sebagaimana Al-Quran itu wahyu, Al-Quran itu wahyu, begitu juga hadis Rasulullah SAW itu wahyu. Ya. Hadis Rasulullah SAW itu wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyu yuha." Sungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Akan tetapi apa yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu Al-Qur'an itu wahyu, sunnah ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang benar itu juga wahyu. Itu juga wahyu. Apa perbedaannya? Al-Qur'an wahyu ya. Dan itu ketika kita membacanya dinilai ibadah dan merupakan salah satu rukun daripada salat. Berbeda dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam wahyu, tapi ketika kita membacanya tidak dinilai ibadah. Ya, kalau Al-Qur'an setiap huruf dihitung. Tapi berbeda dengan Al-Qur'an, berbeda dengan hadis. Kemudian hadis juga tidak menjadi rukun dalam salat. Ya, tidak menjadi rukun dalam salat. Kalau Al-Qur'an Fatihah itu rukun dalam salat, kita wajib membacanya. Kalau ditinggalkan maka tidak sah salatnya. Berbeda dengan hadis, dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tetap wahyu. Artinya dia tetap harus wajib diamalkan. Ketika ada perintah dari Al-Qur'an, kita wajib menjalankannya. Begitu juga ketika ada perintah dari hadis, kita juga wajib melakukannya. Itulah wahyu. Begitu juga dalam bentuk larangan. Dalam bentuk larangan. Intinya hadis yang saya bacakan yang pertama itu merupakan pendalilan, ya. Nadarallahu ra'an sami'a maqalati wa wa'aha wa ballaghaha kama sami'aha fa rubba muballighin aw'a min as-sami'. Ya, kemudian salah satu dalil adanya ataupun dalil dibangunnya atau sudah adanya dasar-dasar ilmu hadis itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tasma'una minni. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad di kitab sunannya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wala Rasul sallallahu alaihi wasallam, tasma'una minni wa yusma' minkum wa yusma'u mimman yusma'u minkum. Tasma'una minni, kalian para sahabat itu mendengarkan langsung dari aku, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya para sahabat mengambil agama, mempelajari agama itu langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tasma'una minni. Ini di topnya ataupun kalimatnya ditujukan kepada para sahabat. Tasma'una minni. Wa yusma' minkum, dan akan didengarkan dari kalian, dari para sahabat, ya. Dan akan didengarkan dari kalian. Artinya apa yang didengarkan oleh para sahabat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti akan didengarkan oleh generasi setelah para sahabat. Yaitu siapa? Para tabi'in. Ya. Nanti akan kita bahas di ilmu mustalah di ulumul
ulumul hadis ini apa pengertian sahabat, apa pengertian tabi'in, apa pengertian tabi'in, ya. Jadi setelah didengar oleh sahabat dari Nabi SAW akan didengar juga oleh para tabi'in. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Wa yusma'u mimman yusma'u minkum. Dan akan didengar juga dari siapa yang mendengar dari kalian. Artinya akan didengar lagi. Setelah didengar oleh tabi'in, para tabi'in akan menyampaikan kepada generasi setelah tabi'in. Ya, ini hadis ini sahih. Yaitu didengar oleh para tabi'in atau atba'ut tabi'in. Ya, ini salah satu pendalilan adanya usul-usul ataupun asal daripada ilmu riwayat. Ya. Nah, ini salah satu pendalilan. Jadi ketika nanti ada syubhat ataupun ada pertanyaan yang menyuruh kepada syubhat-syubhat, itu ulumul hadis itu dari mana asalnya? Dari mana pendalilannya? Kok dibuat-buat ada usul hadis? Ada semuanya pendalilannya dari Al-Quran dan dari sunnah. Kalau dari Al-Quran apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang yang fasik dengan membawa naba, in ja'akum binaba'in. Naba itu adalah kabar yang besar. Naba sebagian menafsirkan dengan al-khabar, membawa sebuah kabar yang besar. Fatabayyanu, in ja'akum fasiqun fatabayyanu. Apabila ada seorang yang fasik, ya, fasik itu apa? Fasik itu zahirnya Islam, tapi batinu itu Islam. Jadi kalau ada orang yang fasik membawa sebuah kabar, ya tentunya kabarnya kabar yang besar. Kalau naba, ya, maka dikatakan nabi, ya, dikatakan nabi. Jadi kabar yang besar, naba itu kabar yang besar, yang tidak sepele, yang mungkin mengenai tentang syariat. Dia membawa kabar. Maka apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, fatabayyanu. Maka cross check, ya, tabayyun dulu. Harus ditabayyun. Karena al-aslu fi khabaril fasik mardud, ya. Karena hukum asal dari khabar orang-orang fasik itu mardud, ditolak. Ya, maka kalau ada orang fasik yang membawa kabar itu harus ditabayyun dulu. Ya, di cross check benar-benar, ya. Nah, inilah pentingnya. Jadi orang nggak sembarangan berbicara tentang syariat, ya. Harus ada kepastiannya. Ini benar nggak? Nah, begitulah hadis. Ya, hadis ini kan sangat banyak. Beda dengan Al-Quran, ya. Kalau Al-Quran itu sudah jelas, diturunkan secara mutawatir, qat'i, lafzan wa ma'nan. Al-Quran itu diturunkan secara mutawatir dan qat'i, sudah qat'i mutlak, baik secara lafaznya dan secara maknanya. Berbeda dengan hadis. Ya, hadis itu harus di cross check lagi. Harus di cross check lagi. Jadi harus dipelajari lagi, benar nggak ini dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Al-Quran sudah dijamin, ya, walaupun secara global, ya, hadis itu juga sudah dipastikan qat'i, ya. Kalau secara global, dia qat'i secara global. Tapi bukan berarti qat'inya derajatnya seperti Al-Quran, tidak. Kalau Al-Quran sudah pasti qat'i, tidak ada diragukan lagi. Lafzun wa ma'nan, lafaznya dan maknanya itu langsung dari Allah, sudah jelas. Kalau Al-Quran secara mujmal, sebagaimana dikatakan para ulama, secara mujmal benar, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dari ayat ini Al-Quran dan Sunnah sebenarnya. Benar qat'i secara mujmal, secara umum. Tapi bukan berarti namanya masih umum, ya Ustaz, ya. Artinya kalau di cross check lagi tidak 100% qat'inya. Jadi harus kita kaji lagi, ini sahih tidak dari Rasulullah SAW. Ini hadis bukan, ini atau ini asal, ataukah ini perkataan sahabat, atau ini bukan perkataan Nabi SAW dan juga bukan perkataan para sahabat, ya. Nah, ini kita perlunya mempelajari ulumul hadis, ya. Salah satu ilmu atau cabang ilmu hadis, ya, yang bisa mengantarkan kita
memahami hadis itu secara baik dan benar. Ini mukadimah sedikit tentang dasar-dasar mempelajari ulumul hadis. Kemudian apa sih faedahnya kita mempelajari ulumul hadis atau yang sering kita dengar itu mustalahul hadis? Ya, faedah besarnya yang paling besar itu kita adalah menjaga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjaga kemurnian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena boleh sampaikan bahwasanya sumber syariat Islam ini yang pertama adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Ini sudah disepakati oleh para ulama, tidak ada khilaf sedikit pun. Al-Qur'an dan Sunnah. Tentunya sunnahnya harus yang as-sunnah as-sahih atau hadis as-sahih, hadis yang sahih. Maka tujuannya kita, faedah kita mempelajari ulumul hadis ini agar kita bisa menjaga hadis Rasulullah SAW, menjaga kemurnian hadis Rasulullah SAW, yaitu merupakan sumber daripada syariat Islam ini sendiri. Kemudian faedah manfaat atau faedah lainnya mempelajari ulumul hadis, yaitu agar kita tahu bagaimana para salaf itu mengambil ilmu. Ya, bagaimana para salaf, para al-mutaqaddimun, orang-orang yang sudah terdahulu itu mengambil agama ataupun mempelajari agama. Kemudian salah satu manfaatnya agar kita bisa lebih mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini juga salah satu faedahnya. Faedah lainnya juga agar kita bisa apa bahasanya? An-nadfa' sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita itu bisa menyokong ataupun bisa membantah ya daripada subhat-subhat yang ada mengenai hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak faedahnya, tapi faedah yang paling besar yaitu kita bisa menjaga kemurnian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapat beragama, ya, dapat bersyariat dengan syariat yang murni tanpa adanya tambah-tambahan. Karena salah satu sebab munculnya syariat-syariat baru ataupun seperti bid'ah, kemudian amalan-amalan yang aslinya tidak ada dalam agama ini, asalnya itu dari hadis-hadis yang dhaif, dari hadis-hadis yang dhaif. Ya. Karena tidak mereka kaji, ini hadis bukan. Makanya sebagian salaf mengatakan laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalau udah tidak karenanya adanya isnad, nanti akan kita pelajari bahwasanya di dalam hadis itu ada isnad, ada sanad. Kalau bukanlah karena sanad, maka setiap orang itu akan berbicara apa yang dia mau. Ya bisa saja seorang itu berkhutbah di mimbar, kemudian dia katakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam kaza wa kaza. Sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti ini. Kalau kita nggak tahu itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu gimana gitu. Apalagi itu berkenaan dengan yang namanya halal dan haram. Dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia sandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul mengatakan seperti ini. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, ini yang harus kita pelajari. Dari mempelajari ini kita akan tahu, ini salah satu faedahnya, mengetahui apakah itu hadis ataukah itu bukan hadis. Kalaupun itu hadis, apakah hadisnya itu sahih ataukah hadisnya tertolak. Kalau itu bukan hadis, apakah dia perkataan para sahabat, bisakah dijadikan sebagai pendalilan, bisakah dijadikan sebagai hujjah, ataukah itu hanya perkataan tabi'in atau perkataan al-a'immah, hanya sekedar perkataan al-a'immah. Karena contoh, sering di tengah-tengah masyarakat dikatakan an-nazafatu minal iman. Kalau dulu kita kan menganggapnya, oh ini sebelum kita belajar, oh ini hadis Rasulullah SAW mengatakan an-nazafatu minal iman. Kita sudah sandarkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu
Benar, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka akan disiapkan tempat duduknya di api neraka. Barang siapa yang sengaja, ya, tentunya kita nggak tahu ya. Kita katakan bahwasanya an-nazafatu minal iman. Oh, bersihan itu sebagian daripada iman. Kalau kita cek dari sisi ilmu hadis, itu bukan hadis dari Rasulullah SAW. Nggak benar. Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan. Bahkan ulama mengatakan bahwasanya perkataan ini la aslalah, tidak ada sanadnya, tidak ada sanad yang menjurus kepada Rasulullah SAW. Nah ini pentingnya. Kita sudah mengatakan itu perkataan Rasulullah SAW. Artinya kita sudah berbohong walaupun kita tidak tahu, tidak sengaja bahkan tidak tahu. Ya, kita tidak tahu bahwasanya itu bukan hadis. Tapi karena mungkin sudah tersebar, makanya nanti akan kita kaji. Ada yang namanya al-masyhur ya. Ada namanya masyhur itu yang sudah masyhur, sudah terkenal, tersiar. Ya, ada namanya masyhur bil alsinah ataupun perkataan yang sudah menyebar di kalangan orang-orang dari lisan, masyhur bil alsinah. Sering orang sebut, oh ini hadis Rasulullah SAW, padahal itu bukan hadis misalnya. Ya. Nah ini manfaat kita mempelajari ilmu mustalahul hadis. Baik. Kemudian adapun kitab yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, Anda nggak tahu ini waktunya cukup atau tidak, karena ini Anda ingin mukaddimah dahulu seperti itu. Ingin mukaddimah karena Anda dulu ketika Anda belajar, Anda ingin sedikit cerita. Ketika Anda dulu belajar di Sudan, Anda 6 tahun di Sudan. Anda biasa datang ke para masai ataupun syekh-syekh di halaqah-halaqah sama seperti ini. Biasa muridnya banyak gitu. Itu syekh Anda biasanya ketika ingin memulai sebuah kitab, dia biasanya melakukan mukaddimah. Mukaddimahnya biasanya sebuah tasjid, hanya sebuah membuat kita itu semangat, memberikan semangat lagi. Bisa dia memberikan motivasi yang mendatangkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, biasanya yang menceritakan tentang fadail talabul ilmi, fadilah-fadilah tentang menuntut ilmu. Dia datangkan pendalilan dari Al-Quran, dari Sunnah, kemudian dari asar-asar para salaf, dari perkataan-perkataan para a'immah, dia sebutkan semua. Ya, biasa seperti itu. Jadi nggak langsung masuk ke dalam bukunya pembahasan, yang memberikan motivasi dulu. Ya. Kemudian setelah itu baru dia jelaskan mengenai buku ini, mengenai apa sih pelajaran yang akan dikaji, judulnya ini mengenai apa sih gitu. Ya. Kemudian pendalilan dari Al-Quran itu apa sih gitu, mengenai pelajaran ini. Nah itu duluan seperti itu. Jadi afwan kalau Anda nggak langsung masuk ke bukunya, ya, nggak langsung masuk ke bukunya. Tapi nggak apa-apa, kita singkat aja. Adapun kitab yang akan kita kaji, nanti akan kita kaji, itu Anda memilih kitab yang untuk mubtadi'in ataupun kalau penuntut ilmu itu ada tingkatan-tingkatannya tentunya ya. Ya itu tingkatan yang paling dasar. Karena juga sendiri Anda juga masih dasar gitu, sama seperti antum semua masih thalibul ilm, masih thalibul ilm, masih penuntut ilmu yang paling dasar juga sama seperti antum sekalian. Jadi Ana memilih buku ini karena ini ya juga ini porsi Ana gitu. Porsi Ana yaitu kitabnya namanya Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Nama kitabnya Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Ini kitab mustalahul hadis yang sering para penuntut ilmu syar'i itu gunakan. Bahkan ketika Ana dulu di kampus semester 1, semester 2, semester 3 bahkan semester 4 ini masih mempelajari kitab Baiquniyah. Karena ini untuk tadi ini, untuk dasar. Sebab apa digunakan manzumah ini? Karena ini yang paling mudah kira-kira seperti itu dan yang paling sering digunakan. Dan dia sifatnya berbentuk baik-baik, nazm, an-nazmi, seperti syair. Ya, tapi dia bukan syair. Dia nazm. Mirip seperti syair. Jadi dia memudahkan orang itu untuk menghafalnya.
memudahkan orang untuk menghafalnya. Jadi ini buku yang juga insya Allah akan kaji pada kesempatan kali ini. Kemudian manzumah Baiquniyah ini kan bersifat manzumah, nazm seperti bait-bait syair, potongan-potongan seperti potongan-potongan bait syair. Jadi tentunya harus ada syarah belasannya ataupun ulasan. Dan ulama itu banyak banget yang membuat buku tersendiri mengenai syarah ataupun ulasan mengenai buku manzumah ini sendiri. Ya. Salah satu ulama kontemporer yang menyarah buku ini salah satunya Syekh Utsaimin. Saya Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Mungkin kenal ya saya, pernah dengar ya? Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Ya. Beliau punya salah satu buku beliau itu menjelaskan tentang kitab Manzumah Al-Baiquniyah. Baik, langsung aja mungkin ini gimana Pak? Ini belum ada ya? Belum ada ya. Ana bacakan sedikit manzumahnya. Nanti insya Allah kalau di pertemuan selanjutnya mungkin bisa di copy aja ya. Nah, manzumahnya ada di manzumahnya bisa di copy. Baik, bentuk manzumahnya ana bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif atau muallif rahimahullah taala, abtadi'u bihamdi musalliyan ala Muhammadin ghairi nabiyyin ursila. Ini seperti ini. Ya berarti seperti saya seperti itu. Abda'u bihamdi musalliyan ala Muhammadin ghairi nabiyyin ursila. Wa dhi min aqsamil hadits 'iddah. Wa kullu wahidin ata wa haddah. Awaluhu sahih wa huwa mattasal. Isnaduhu wa lam yasuzza aw yu'al. Yarwi 'adlun dhabitun an mithlihi. Mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Jadi dia ini panjang ya misalnya. Jadi berbentuk seperti ini, seperti potongan-potongan sayur. Tapi yang seperti ini ya, ini mudah. Makanya kalau di Timur Tengah ya, dengan lihat itu anak-anak itu kalau kalau umur sekolah SD ya, kalau di Timur Tengah itu mereka kalau mempelajari ilmu nahu dalam bahasa Arab, nahu, kemudian shorof, kemudian ya ulumul hadis dan lain sebagainya, yang termasuk ilmu alat, ya, itu mereka menghafal untuk dasar-dasarnya ini, menghafal saya seperti ini. Mereka apa? Abda'u bihamdi musalliyan ala Muhammadin ghairi nabiyyin ursila. Itu lebih memudahkan gitu. Nah, nanti tinggal menyarahnya saja, menjelaskannya saja apa sih maksud daripada baik-baik saya ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi anak-anak SD itu di sana itu udah mulai kalau yang dia dimasukkan oleh orang tuanya ke madrasah Islamiyah ataupun ke tempat menghafal Al-Quran. Biasanya ada pelajaran selingan itu mengkaji seperti ini, ya, mata-mata kecil-kecil itu tentang nahu, shorof dan lain sebagainya. Salah satunya ini mustalah hadis. Jadi musannif di sini memulai manzumahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu kebiasaan para ulama itu ketika memulai karangannya, mereka itu memulainya dengan Bismillah. Ya. Dasarnya apa? Yang pertama itu iktidaan bi kitabillah subhanahu wa ta'ala, yaitu mencontoh kitab suci Al-Quran yang dimulai dengan basmalah. Makanya para ulama itu biasanya memulai karangan-karangan mereka itu dengan Bismillah. Ya. Salah satu alasan yang pertama itu mengikuti Al-Quran. Ya, jadi para ulama itu ketika mereka menulis buku itu nggak sembarangan asal tulis saja tidak. Biasanya ada alasan. Kenapa ini? Dan itu dikaji. Kenapa ulama ini memulainya dengan Bismillah? Contoh, Imam Bukhari memulai kitab Sahih Bukhari yang merupakan ashahul kitab ba'da kitabillah subhanahu wa ta'ala. Sahih Bukhari itu merupakan kitab yang paling baik, yang merupakan sumber setelah Al-Quran, paling sahih.
setelah Al-Quran itu Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu dimulai juga dengan Bismillah. Berbeda dengan Sahih Muslim, ya. Sahih Muslim juga merupakan asal kita pada kita billah. Tapi setelah Bukhari, ya, sebagai kita merujukan setelah Al-Quran. Sahih Muslim tidak dimulai dengan basmalah, tapi muqaddimah yang panjang. Muqaddimah Muslim ada muqaddimahnya. Muqaddimahnya juga berkenaan tentang ulumul hadis. Muqaddimah Sahih Muslim itu juga berkenaan tentang ulumul hadis. Kalau kita buka nanti kitab Sahih Muslim yang tebal itu, ada 1 jilid, ada 3 jilid, tergantung cetakannya. Itu dimulai dengan muqaddimah. Nah, dimulai dengan muqaddimah tentang ulumul hadis atau mustalah hadis. Berbeda dengan Bukhari. Bukhari itu memulai kitabnya itu dengan basmalah. Sebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian disebutkan kitab Bada'ul Wahyi, kitab tentang permulaan wahyu. Kebanyakan ulama mutaqaddimun seperti Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi itu banyak dan lain sebagainya, banyak memulai kitab-kitab hadis mereka itu dengan basmalah, tidak dengan muqaddimah. Ya. Salah satu alasannya Allah mengatakan pertidaan di kitabillah subhanahu wa ta'ala, yaitu mencontoh Al-Quran, di mana Al-Quran itu dimulai dengan basmalah. Dan ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin juga, ya. Ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin juga. Kemudian alasan yang lain yaitu iktidaan bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di anna Rasul sallallahu alaihi wasallam fi kathir min risalatihi bada'a bi basmalah wa bi khutbahihi kadalik. Jadi kata para ulama, yaitu karena Rasulullah SAW di khutbah-khutbahnya juga memulai khutbahnya itu dengan basmalah, kemudian menulis risalah-risalahnya. Rasulullah SAW menulis risalah ataupun surat-suratnya kepada pemimpin-pemimpin ataupun raja-raja yang lainnya itu biasanya dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian khutbahnya seperti inna hamdalillah dengan hamd. Jadi ulama mengatakan mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian mengikuti para sahabat juga. Tidak di sahabat. Ya. Sahabat itu mengikuti Rasulullah SAW. Ya, jadi itu salah satu alasan. Kemudian salah satu alasan lainnya yaitu at-tabarruk di basmalah. Tabarruk. Boleh mengambil berkah dengan basmalah, yaitu tabarruk. Mengambil berkah dengan kalimat basmalah. Mengambil berkah dengan kalimat basmalah. Dan sebagian ulama juga berdalil dengan hadis, tapi hadisnya dhaif. Kullu amalin lam yubda bi basmalah fa huwa afdal. Ini hadisnya dhaif menurut jumhur muhaddisin. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya para ulama yang memulai kitab-kitabnya dengan basmalah, mereka itu berdalil dengan hadis Rasulullah SAW. Tapi setelah dikaji, menurut jumhur muhaddisin hadisnya dhaif. Hadisnya kullu amalin lam yubda bi basmalah fa huwa afdal. Banyak lafaz yang semisal. Tapi sebagaimana dikatakan para ahli hadis, bahwasanya hadis tersebut hadis yang dhaif. Tapi ala kulli hal maknanya sahih. Maknanya sahih. Ala kulli hal maknanya sahih. Intinya maknanya itu benar. Ya, walaupun secara sanadnya itu lemah, ya, dhaif, ada kelemahan di dalamnya, tapi secara makna itu benar. Ya. Jadi di sini pengarang memulai kitabnya itu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru dia mulai dengan nazamnya. Abda'u bihamdi musalliyan ala. Baik. Sedikit ya Ustaz ya. Kita masuk sedikit. Insyaallah nanti di pertemuan yang selanjutnya mudah-mudahan ada papan tulis ya, biar bisa dijelaskan gitu. Nah, karena biar enaknya itu pakai papan tulis. Kalau dia sampai Rasulullah maka itu nanti disebut dengan hadis. Ataupun ya disebut dengan hadis atau sunnah. Kalau dia sampai kepada Rasulullah. Jadi silsilahnya ini sanadnya, ini yang disebut dengan sanad. Kita kan sering bilang ya, dengar perkataan orang. Kalau belajar itu harus ada sanadnya. Apa sih sanad gitu? Ya itu tadi silsilahnya. Saya ngambil dari si A, kemudian si A ngambil dari si B dari si C, seterusnya sampai akhirnya sampai sumbernya. Nah, ini disebut dengan sanad. Ini disebut dengan sanad. Ataupun kata lainnya isnad. Ya, isnad bentuk banyaknya.
itu jamaknya. Sanad itu satu, isnad itu banyak, ya. Menurut sebagian ulama, walaupun sebagian ulama membedakan yang namanya sanad dan isnad. Tapi nanti akan kita kaji apa itu sanad dan apa itu isnad yang mereka membedakannya. Tapi ala kulli hal sanad ataupun isnad itu sama, ya, secara umum. Silsilah rantainya. Ini yang pertama, bagian yang pertama itu namanya sanad. Ya. Jadi kata Syekh Utsaimin, yu'rafu bihi ahwalu ar-rawi. Nah, di dalam sanad ini ada yang namanya rawi. Yang namanya rawi siapa? Yang menyampaikan tadi. Ya, Ustaz Jumadi dapat dari Ana dapat dari Ustaz Mahbub. Ustaz Jumadi ini disebut dengan rawi. Ana juga disebut dengan rawi. Ustaz Mahbub juga disebut dengan rawi sampai dan ujungnya. Sampai pada sumbernya. Nah, ini disebut dengan rawi. Nah, ini dikatakan Syekh Utsaimin, ilmu yu'rafu bihi ahwalur rawi. Jadi ilmu mustalah hadis itu ilmu yang dengan ilmu ini kita bisa mengetahui keadaan seorang rawi. Keadaannya Ustaz Jumadi, keadaan gimana? Apakah dia orang yang bisa dipercaya? Apakah dia orang yang hafalannya kuat atau hafalannya lemah? Ini contoh.